Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini Pak Sam akan mencoba untuk menjelaskan materi yang tertinggal di pelajaran informatika kelas 10 ya. Jadi besar harapan kalian dapat menonton video ini dan memperhatikan setiap materinya karena Pak Sam akan banyak upload materi karena sesi ICT banyak berkurang ya karena banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan. Oke, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar membuat simulasi jaringan sesuai dengan informasi yang pasien berikan. Kita akan menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracker. Ini akan membantu di dalam pembuatan simulasi jaringan. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar local area network atau LAN, tapi dalam bentuk yang naik level lagi. Jadi bukan hanya buat kabelan, tapi kita mau melihat kira-kira kabelan itu bisa digunakan untuk apa saja. Oke. Pertama, besar harapan nanti kalian ketika sudah melihat video ini, besar harapan di-download terlebih dahulu aplikasinya, namanya Cisco Packet Tracker. Pasti akan berikan juga link untuk tempat mendownloadnya ya. Nah, ini adalah tampilan awal di dalam Cisco Packet Tracker. Nanti pasti akan berikan simulasi, tapi perhatikan terlebih dahulu materi ini. Ini tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Kalau baru pertama kali kita akan bingung kira-kira ini fungsinya apa, tapi nggak apa-apa. Kita akan belajar terus mengenai simulasi jaringan ini ya. Oke, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini membuat rangkaian seperti yang pas memberikan seperti ini. Nah, nanti kita ini menjadi akhir dari video besar harapan kalian dapat mengerjakan dan membuat seperti yang Pak Sam ajarkan seperti ini. Oke, lanjut. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu dua hal sebelum kita bisa mempraktekkan. Yang pertama adalah membuat alamat IP. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita harus paham terlebih dahulu. Kira-kira apa itu alamat IP? Ini definisinya Pak Sam temukan di dalam satu buku. Adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, baik jaringan lokal maupun internet. Alamat ini berfungsi seperti alamat rumah sehingga data dapat dikirim ke perangkat yang tepat. Ibaratkan seperti ini. Eh, Kalian punya rumah, kalian punya alamat toh. Kalau kalian mau beli barang, pastinya barang tersebut kalian masukkan ke alamat yang benar. Atau beli di Shopee, disuruh minta berikan alamat. Apa sih yang terjadi kalau semisal alamatnya salah? Pasti akan salah kirim. Begitu juga dengan jaringan itu sendiri ya. Di dalam jaringan itu mereka memiliki alamatnya masing-masing juga. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita mau mengirim data itu tidak salah tempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah kalian baru tahu? Ya. Nah, mungkin sebagian dari kalian juga baru tahu ya, ternyata alamat IP itu adalah alamat device kalian. Gitu. Supaya internet itu tidak keliru di dalam mengirimkan data kepada kalian. Dan setiap device, setiap komputer, setiap jaringan itu memiliki alamatnya masing-masing yang berbeda-beda. Gitu ya. Coba bayangin sekarang dalam satu dunia ini ada berapa juta device dan itu alamatnya selalu berbeda-beda. Oke. Nah, apa sih fungsi alamat itu sendiri? Pertama, pastinya adalah mengidentifikasi perangkat. Kira-kira dia itu adalah komputer atau dia itu handphone, apakah dia itu printer, apakah dia router. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita mau mengirim data itu tidak bingung. Ya, dan mereka memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Supaya apa? Agar dapat dikenali di dalam jaringan itu sendiri. Oke, yang kedua, mengirim dan menerima data. Ketika kita membuka website atau mengirim pesan, data dikirim menggunakan alamat IP7. Itulah mengapa ketika kita chat seseorang itu tidak akan nyasar. Kenapa? Karena dia ngirimnya sudah ke alamat IP-nya masing-masing dan alamat IP itu sangat panjang sekali. Tapi hari ini kita dapat mensimulasikannya untuk jauh lebih sederhana. Seperti itu. Yang ketiga, menentukan lokasi jaringan. Kira-kira IP itu membantu jaringan mengetahui perangkat berada di jaringan mana. Apakah dia berada di komputer, apakah HP, printer, atau router, karena setiap perangkat itu memiliki kode uniknya masing-masing. Gitu. Sama kayak kalau kalian tahu NIK ya, nomor induk kependudukan, maka itu mereka memiliki keunikannya masing-masing nomornya. Nah, di alamat IP juga dia memiliki nomor yang berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut dulu. Eh, yang kedua, tadi kita sudah paham terlebih dahulu IP itu apa. Kalau masih bingung, silakan diulangi lagi videonya. Nah, sekarang ketika kita sudah memiliki IP,
kita itu harus cek kebenarannya. Kira-kira alamat itu benar atau tidak. Ibaratnya kalau kalian mau daftar sesuatu, nanti dari bentuk pendaftaran itu butuh validasi. Nah, sekarang ada yang namanya CMD atau Command Prompt itu sendiri ya. Jangan bingung, ini dua hal harus kita pahami. Atau singkatnya paling gampang itu CMD itu sendiri ya, adalah program pada sistem operasi Windows ya yang digunakan untuk menjalankan perintah berbasis teks guna mengelola sistem komputer dan melakukan pengujian jaringan. Ingat di bagian sini hanya untuk menguji. Kalau dalam konteks jaringan, CMD itu digunakan untuk cek kondisi jaringan bagus atau tidak, mengetahui alamat IP itu benar atau tidak, kemudian menguji komunikasi antar perangkat, serta mendiagnosa kira-kira apakah ada masalah tertentu atau tidak. Nah, ini perlu dipahami. Untuk cara ceknya itu ada beberapa kondisi, ada ping, IP config, trackers, sama NS lookup. Nah, itu kurang lebih cara bacanya lah ya. Nah, besar harapan sebelum kita praktek, anak-anak itu sudah paham terlebih dahulu terhadap dua hal ini. Ini masih basic. Nanti akan banyak sekali video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasinya karena besar harapan kalian sudah mendownload terlebih dahulu. Nah, ini sama seperti tampilannya tadi Pak saya menjelaskan sebelumnya ya. Oke, sekarang kita mau membuat dan mensimulasikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita butuh switch terlebih dahulu sebagai sumber jaringannya. Sebenarnya masih ada server, tapi kita mau memperkecil dulu supaya jauh lebih mudah. Oke, ada switch. Kalau ibaratkan itu di lab komputer tuh ada di bagian atas sebelah pojok switchnya ya sebagai sumber internetnya. Sekarang kita ibaratkan ada 4 komputer yang mau kita hubungkan satu dengan yang lain ke switchnya. Ini ibaratkan kayak di lab komputer, di bagian atas warna hitam-hitam. Oke, komputer sudah ada, switch sudah ada. Berarti yang kurang apa? Ya benar, jaringannya belum ada. Di sini kita pakai yang otomatis saja supaya lebih mudah. Ya kita hubungkan ke sini. Kemudian komputer kedua, aduh, nyangkut ya. Ini juga ke Pak. Oke, seharusnya ini 1, 2, 3, 4 karena tadi sebelumnya pasien sudah pernah bikin yang pasiennya jadi nggak terlalu permasalahkan. Oke, sekarang ketika kita sudah buat rangkaian, apa yang perlu kita laksanakan selanjutnya? Ya, kita bikin alamatnya terlebih dahulu. Benar ya, kita bikin alamatnya. Sekarang, ketika kita bikin alamat, kita klik dulu. Nih, kita ke desktopnya apa? Kita ke IP configuration terlebih dahulu. Nah, ini perlu diingat, setiap IP itu memiliki kodenya masing-masing. Di sini pasien menggunakan 192.168.1.1. Oke. Oke, ini yang subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Oke, sebagai bentuk alamatnya. Ini adalah punyanya Pasem. Dan ini adalah subnet punyanya jaringan yang general saja, tidak yang spesifik. Bisa dipahami? Bisa ya. Yang paling penting itu adalah di bagian IP-nya nggak boleh salah. IP komputer pertama punya Pasem adalah 192.168.1.1. Besar dapat dari mana? Ini adalah memang alamat unik dari setiap komputer dasarnya. Tapi Pasem tambahkan di bagian belakang itu menjadi spesifik ke komputer punya Pasem. Gitu ya, yang tadi di halaman. Berarti satu. Berarti kalau kita satu gini, sebelahnya kita lakukan hal yang sama saja. Seperti itu. Kita buat 198, 196, 168, 12. Ininya 2. Tadi bener nggak ya? Coba pas cek di sini. Kayak agak lupa. Oh, 192, maaf. Bukan 196. Oke, kita bikin lagi. 192, 168, 1, maaf titik ketinggalan. 3, ini otomatis sudah. Oke, ini juga IP 198, maaf 192, 168, 1, 4. Sudah juga. Oke. Nah, sekarang kita sudah memberikan alamat kepada setiap dari komputer-komputer ini. Sekarang apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Kita tes kira-kira alamat ini
dia itu sudah terhubung ke internet atau belum. Berarti kita langsung buka CMD-nya, command prompt-nya. Kita cek tadi apa, kode tutup ceknya adalah IP config. Kita enter. Oke, kalau kita melihat seperti ini adalah tanda bahwa dia terkoneksi dengan internet yang ada. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita bisa mengetahui komputer ini sudah terhubung dengan komputer-komputer yang lain. Jadi komputer-komputer ini apakah sudah terhubung? Caranya kita mudah sekali. Kita ping saja, kemudian kita kirimkan alamat yang tadi komputer nomor 2 contohnya. Jadi coba tadi alamatnya 192.168.1.2. Kita lihat. Oke, kalau kita ping, kemudian dia reply seperti ini, artinya dia sudah bisa terkoneksi. Ingat ya, kita kembali kepada definisi tadi. Alamat IP ini untuk apa? Itu dia bisa mengirim dan menerima data. Berarti tadi komputer nomor 1 dan komputer nomor 2 mereka sudah saling terhubung. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba masukkan yang ketiga. Ping yang ketinggalan. Ping 192.168.1.3. Oke, sudah terhubung juga dengan baik. Tunggu. Oke, sudah terhubung. Bagaimana kalau semisal kita masukkan alamat yang belum terkoneksi ke servernya? Apa yang terjadi ya? Nih, kita coba ya. Ping, kalau kalian perhatikan tadi punya Pasem itu ada 4 komputer. Kita masukkan alamat yang ngasal aja. 192.168.1 titik. Nah, coba Pasem masukin contoh 9 aja deh. Kira-kira dia akan terhubung atau tidak? Tunggu, ping 98. Oke, ini request timeout. Kata nggak ya kalian ya? Semoga kelihatan. Coba Pasem besarkan. Dulu ini ketutupan sama karakternya punya Pasem ya. Nah, ini dia nih, di bawah nih, request timeout atau biasanya kita sebut dengan RTO. Kenapa? Karena memang komputer dan alamat dari alamat IP ini belum terhubung dengan apa? Dengan switch-nya. Gitu. Sehingga semua itu harus dihubungkan dengan switch-nya. Gitu. Jadi, ini adalah pertemuan satu dari video satu. Besar harapan kalian itu bisa mengerjakan dan mengambil contoh punyanya Pak Sam. Seperti ini. Ya, untuk tugas satunya. Pak Sam tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Besar harapan kalian bisa mengerjakannya. Oke, sekarang Pak Sam kasih tugas terlebih dahulu. Pak Sam buat supaya jauh lebih mudah dipahami. Oke, ini bukan, maaf. Di bagian mana ya? Sini saja yang ada space-nya. Oke, berarti tugas kalian adalah membuat rangkaian seperti yang tadi Pak Sam contohkan. Dan kalian wajib menambahkan menjadi ini 4, ada 5, dan 6. Ada 6 rangkaian. Kumpulkan saja dalam bentuk screenshot atau video. Maaf, lebih baik kirim lewat video. Di contoh kalian bikin di komputer, lalu rekam pakai HP saja layarnya. Buktikan di bagian CMD-nya kalau kalian itu sudah terkoneksi dengan 6 komputer yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Jadi tugasnya sudah jelas. Pertama, Pak Sam ulangi lagi, membuat rangkaian seperti punya Pak Sam, kemudian dibuat sampai ada 6 komputer. Kumpulkan di Teams, nanti Pak Sam akan berikan penjelasan lagi dalam bentuk video. Jadi ini dijelaskan dalam video tersebut. Kalian rekam pakai handphone saja, atau kalau mau rekam kayak gini kayak punya Pak Sam juga boleh. Gitu ya, yang direkam adalah rangkaiannya beserta dengan CMD yang kalian tes satu persatu setiap komputernya. Oke, itu saja untuk video pertemuan pertama. Akan ada 2 video yang akan Pak Asem buat dalam minggu ini dan tugasnya akan ada 2 dikumpulkan pada hari Kamis minggu depan. Dipahami? Bisa ya? Sekian video pertama. Jangan lupa untuk ditonton ya.